sudah dibuang. Agak ke-skip ya ternyata Bapak. makanya. Wow, meleng saya nih jadinya ya. Soalnya kan sudah ada Khalid juga ya yang bisa Oke. dimainkan mulai di minggu ini. Jadi bisa dibilang ini draft ban and pick-nya bakal berubah sedikit Ya. lebih banyak karena makin terbuka untuk hero-hero sideliner. Untuk sidelinernya makin banyak pilihan lagi dengan kedatangan Khalid dan bisa digunakan. Sementara itu udah ada Alice. Ya mungkin sekarang Alice juga bisa kita lihat jarang banget dia bisa apa ya berada di mid. Dia selalu menjaga di sideline ya. Mungkin nanti di level 4, 5, 6 baru kadang ikut join the fight langsung memberikan blood O-nya, ikut dalam team fight, menyedot darah orang, memberikan efek area yang begitu membantu. Sementara ada satu hero lagi di Alter Ego yang bisa dibilang menjadi apa ya counter langsung juga untuk Alex di mana di saat dia masuk ada Hurricane Dance yang bisa ngusir gitu. Iya, ini juga Akai meskipun kita udah jarang banget ngeliat di season ini ya. Karena masih banyak hero-hero tank yang cukup efektif dan efisien seperti Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca. Ada Hylos juga yang masih di-pick terkadang. Benar. Meskipun Atlas dan Kurva itu udah kayak jadi langganan band lah ya. Hanya saja sekarang Gatot Kaca juga bisa dibilang job desk-nya cukup berubah ya Cing Momo ya. Sering banget berada di sideline ataupun offlane. Jarang ada di mid lagi. Tapi ternyata Udil masih dengan Parsha-nya. Kita lihat aja bagaimana kiprah dari Udil dan juga Alter Ego beserta Gameflick Aerowolf. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game yang pertama kali ini? Iya, setelah mengamankan Masya sebagai hero terakhir. Aku berempat nih, tapi tetap juga mereka harus menjaga jarak karena nantinya di saat 4 lawan 5 mungkin ada beberapa momen kalau memang mereka nggak bisa nahan. Wow, ini asetnya keren banget sih. Apa ini? Aduh, keren banget. Asetnya makin keren season 6 dan pastinya yang nonton juga makin keren ya. Iya. Jangan lupa di like, di share dan juga di subscribe, di follow juga. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman pengen dibacain komennya langsung komen di Nimo TV. Langsung komen di Nimo TV. Ini dia game pertama kita. Alter Ego. Udah ada Sally Boy dengan linknya, lalu Ahmad dengan Yuzong, ada Esmeralda yang juga udah diambil. Sementara itu ada Parsha yang digunakan oleh Lord Udil dan juga Leo Murphy dengan Akainya. Iya, tapi dari Alter Ego kali ini mereka coba untuk mengamankan Red Buff ya. Dan sepertinya bakal diamankan oleh Pai ya. Dan nggak berhasil dicolong sama teman-teman dari Genflix Aerowolf. Ini dari Genflix mereka sebenarnya kuat banget di early karena mereka punya poking damage dari Popol Kupa. Mereka punya Selina juga yang punya burst damage tinggi dengan Abyssal Arrow dan Abyssal Trap yang sangat mengganggu. Dari Genflix Aerowolf mereka bisa aja ngaman First Blood-nya kali ini, tapi ternyata mengarah ke arah seorang Clay. Oke, hampir saja Murphy terkena efek. Ini dia keuntungan dengan adanya Popolen Kupa beserta Selena untuk di early game ya. Dua hero yang benar-benar bisa nge-zoning out dengan adanya trap yang udah mereka milikin. Untuk Popolen Kupa sendiri mereka memiliki trap. Dengan Selena dia memiliki Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap-nya. Sangat-sangat bisa membantu melihat bagaimana pergerakan dari tim musuh. Dan itu bisa dimanfaatkan oleh Genflick Aerowolf di awal game seperti ini. Dan Mountain Shock langsung dikeluarkan. Hanya saja di bagian atas Rinazmi-nya masih selamat. Iya, masih bisa survive dan dari Ahmad pun gak terlalu masakan, tapi di area bawah kali ini Tempest of Blade udah mulai dibuka Clay-nya. Berada di posisi yang kurang baik, tapi dikejar sama Sally Boy. Deviant Sword langsung menumbangkan seorang Clay kali ini. Harus ditukarkan satu untuk Pai dan bahkan Flicker mundur dari seorang Lord Udil. Sally Boy kali ini bakal menjadi target berikutnya dan harus ditumbangkan Leo Murphy. Baru aja level 2, belum ada. Dikikit begitu. Hilang sudah. Iya. Wow. Sebuah kerugian yang cukup banyak didapatkan oleh Alter Ego Cimomo. Mereka kehilangan 3 playernya dan bahkan dari salah satu player tersebut adalah core utama mereka, di mana core utamanya sedang membawa blue buff. Dan sekarang blue buffnya juga belum respawn kembali. Mungkin untuk beberapa saat ke depan linknya nggak terlalu banyak bergerak karena dengan energi yang ada tanpa adanya blue buff itu pastinya akan sangat boros sekali. Boros banget yang pastinya kali ini, meskipun dari Alter Ego mereka sempat numbangin Clay. Tapi ya sesuai yang Pak Bung bilang, emang pergantian cukup merugikan. Kali ini Rave bakal coba dikejar Sally Boy. Deviant Sword masih ada basic attack ternyata dari seorang Sally Boy. Iya, dibalaskan aja langsung oleh Sally Boy dengan killing spree-nya. Menambah lagi SP di saat dia berhasil untuk take down musuh yang ada di depannya. Tapi untuk di bagian bawah, kita lihat aja udah ada pertempuran antara Pai dan juga Midgard, Esmeralda dan juga Masya. Untuk Masya, cakarannya kencang banget. Cakarannya kencang banget. Untuk Esmeralda, jogetannya boleh banget. Oh, high pisan. Dan kali ini Ahmad sudah mulai maju dan masih ada Black
Dragon Tail-nya. Oke, dan bahkan Black Dragon Form-nya udah mulai dibuka, Rif. Dan posisi yang kurang aman juga. Dia nggak bisa sendirian, dan bahkan Watt pun harus sedikit mundur setelah adanya pergerakan dari Ahmad dan juga Leo Murphy. Tapi Clay mulai datang. Sepertinya dengan adanya Soul Eater dan Garut, Clay pun nggak akan terlalu memaksakan ya. Iya, sementara di sisi lainnya masih ada pertempuran juga yang terjadi. Ada Pai dengan Esmeralda-nya. Midgard masih bisa memanfaatkan seluruh source skill yang ada di dalam tubuh Masya. Bisa kabur dari area pertempuran ini. Midgard langsung dikeluarkan aja. Ling harus langsung hilang lagi. Tapi Masya pun di sana harus menerima akibatnya di saat dia masuk ke dalam area pertahanan dari alter egonya. Sekarang kita lihat Ari Kandanya berhasil untuk mendapatkan satu orang. Selena masih bisa flicker dan kabur ke arah yang berbeda. Tapi kali ini Wraith dalam posisi yang benar-benar gak aman banget. Masih dibantu sama Abyssal Arrow yang dikeluarkan sama Clay, tapi ternyata nggak bisa terlalu bertahan lama. Dari Genflix mereka udah mulai dikejar poinnya oleh alter ego. Iya, dan tadi kita lihat ada sebuah pertempuran ataupun sebuah penggerbekan yang mengakibatkan cepat banget satu orang hilang. Sampai kita nggak sempat tadi melihat bagaimana proses yang terjadi. Tapi di bagian atas ada Black Dragon Form yang udah dikeluarkan. Sakit banget Dragon Tail-nya. Ya ampun, Masya-nya hilang. Udah nggak kuat lagi. Iya, padahal tuh kayak Masya bisa dibilang punya 3 HP bar, tapi masih bisa di take down oleh permainan yang sangat baik dari Ahmad Yuzong ya. Sedangkan di area bawah dari Genflix mereka berfokus untuk mendapatkan objektif secepat mungkin. Tapi ada Udil yang langsung menghentikan pergerakan dari Rinasmi yang sedang mencicil-cicil objektif di area bawah. Iya, Udilnya masih selalu mengikuti kemanapun RPG karena sekarang dengan support system yang ada di dalam dirinya, dia harus menjadi support di dalam tim. Tapi membuka space juga dengan pertempuran yang udah terjadi. Ada Hurricane Dance yang langsung berhasil untuk mendapatkan Rinasmi. Bisa Rinasmi kabur dari area pertempuran ini. Leo Murphy harus mundur dengan satu bar HP-nya. Meninggalkan ada Esmeralda di sisi belakang yang harus menerima akibatnya. Bakal coba dikejar oleh Rinasmi. Enggak, ternyata masih dikasih nyawa pandanya. Masih dikasih pulang ya. Kasih pulang dulu pandanya. Pulangnya kemana tuh? Pulangnya ke itu base-nya. Masa ke rumahnya Pak Pulung ya, kaget juga kita kalau kedatangan panda ya. Tapi kali ini Genflix mereka mulai nyamain objektif turretnya. Setelah alter ego berhasil ngedapetin satu di area atas, Genflixnya ngamanin di area bawah. Oke, untuk Selena sendiri baik banget zoning yang dia lakukan, cukup berani, setidaknya bisa membuka sedikit map yang ada di bagian depan walaupun yang ada di depan dia itu adalah seorang Link. Kita tahu Link bisa dengan burst damage yang dia berikan, ada Abyssal Arrow tadi yang langsung dilemparkan begitu aja ke bagian mid, tapi di bagian atas terlihat satu player dari alter ego yaitu Ahmad dengan Mountain Shock yang udah dikeluarkan. Mapping yang bisa diambil oleh Genflix ini baik banget sih. Ada 3 hero mapping dalam satu tim. Iya, sedangkan dari Watt udah mulai membuka vision juga. Tadi di area bushnya sudah terlihat ada Leo Murphy yang dicicil dan harus balik ke arah base. Sedangkan dari Watt dia cukup free banget sih untuk farmingnya. Dan bahkan Feather Isaac sudah mulai dibuka terkena stun. Combo yang baik sekali dari seorang Clay dan juga Watt. Ketika Wattnya lagi nge-charge gitu ya panahnya. Udah kena stun duluan Udilnya. Iya, sebenarnya adalah momen yang benar-benar ditunggu. Tadi mereka berada di dalam bus dan melihat ada pergerakan Udil yang offside sih tadi ngomong ya. Dia terlalu maju terbuka tapi ada pertempuran lagi. Hurricane Dance selanjutnya mau dimundurin aja Black Dragon Form tadi berhasil membuat kocar kacir. Ada satu player dari Genflix Aerowolf yang harus hilang. Iya, refnya di sini udah tumbang 4 kali. Ini bahaya juga buat Genflix Aerowolf karena menurut aku Kupa-Kupa sebagai salah satu kunci yang penting buat Genflix Aerowolf ketika mencoba untuk mendapatkan vision terutama di dalam bush juga ya. Ini trapnya penting banget dari seorang Kupa-Kupa. Iya, itu dia di bagian bawah masih cukup adem. Bahkan Elis bisa dibilang setelah tadi bantuan dari rekan-rekannya berhasil memenangkan pertarungan di lane yang udah harus menjadi tanggung jawab daripada Elis. Nih, kalau emang bisa dilanjutin objektifnya, 4 orang lainnya lebih bisa nahan, mungkin dia bisa melakukan speed push guys. Mungkin Masya ya jadi pengalian isu kali ini. Iya, tapi masih digigit-gigit sama Kupa. Ahmadnya kali ini sudah mulai rotasi dari area atas ke area bawah. Kali itu keren ya, dengan Esmeralda-nya. Dan kita lihat dari Genflix mereka udah mulai memakai rotasi di mana Clay di sini bakalan coba untuk open vision terlebih dahulu, melempar semua Abyssal Arrow dan juga Abyssal Trap.
Dan sedangkan Rave-nya bakal coba nempelin Watt-nya terus biar Watt-nya farmnya bakal lebih enak ketika kali ini Tempest of Blade udah mulai dibuka oleh seorang Sally Boy setelah ingin mengamankan red buff milik Genfix Aerowolf di area bawah. Lihat Ahmad yang langsung pulang mundur dengan Black Dragon Form yang langsung dibuka tanpa ragu kali ini daripada maksain ke pick off ngasih pundi-pundi lagi ke Genfix Aerowolf. Mendingan dia mundur saja. Rupanya tadi pas mau gigit, berubah jadi naga, kok terbang cuy kan. Turun. Rupanya bingung. Nggak bisa terbang rupanya. Oke, sedangkan dari networknya dan juga item. Dan Sally Boy udah ngamanin Endless Battle, berarti udah ada true damage. Sedangkan dari Watt di sini udah ada Blade of Despair mengarahkan Endless Battle. Tapi terkena stun oleh Akainya dan bahkan dihentikan Hurricane Dance-nya. Dinasmia sudah mulai masuk kali ini dan Blood Moon Tempest of Blade dibuka. Hanya untuk mundur saja dari seorang Miracle Boy. Hampir aja Cimomo. Tipis banget ya. Kita yang nge-cast aja kayak berkesan gitu. Bener, ya. pas ngeliat Abyssal Row lewat, kenapa kita malah jadi gitu. Nggak kena jadi. Kali ini. Nggak kena, tapi terkena di bagian bawah ke arah Ahmad. Hanya saja damage-nya belum terlalu tinggi ini Cimomo. Iya, meskipun dia tadi udah punya Bloodlust juga, ternyata dia masih bisa dibilang bermain cukup aman, cukup pasif juga. Dan kedua tim memang nggak mau terlalu ngambil resiko untuk team fight terus menerus. Karena dari Alter Ego mereka maksa untuk bawa ke arah late game kali ini. Ternyata lihat Sally Boy-nya berhasil mendapatkan satu. Tempest of Blade mulai dibuka dan Watt pun gak akan terlalu memaksakan. Di bawah ke arah late game pun sebenarnya Genfix Aerowolf cukup kuat dengan adanya Alice, apalagi Sun Sin ya yang kita tahu ini bisa jadi jaminan untuk Genfix Aerowolf di area bawah. Kali ini Ahmadnya sudah mulai 1v1 dengan Rinasmi. Cukup sakit banget damage yang dimiliki, tapi kenapa bisa arrow dari seorang Clay mulai membantu Rinasmi, tapi ternyata Ahmadnya strong banget Pak Pulu. Ya untungnya tadi di saat dia hampir dikeroyok oleh dua orang, ada pasif yang dimiliki oleh Ahmad yang mendadak langsung terisi penuh. Dan kita tahu dengan pasif yang dimiliki oleh Yuzong bisa nge-regen energinya dengan cepat, bisa menambah movement speednya lagi. Dan momen-momen seperti itulah yang tadi tepat banget keluarnya mengakibatkan dia bisa kabur dengan Black Dragon Form yang dia miliki. Sementara itu udah ada satu Hurricane Dance langsung nancapin aja ke arah satu play, tapi masih ada kali ini bakal coba masih mendominasi dari Alter Ego. Dan sepertinya dari Alter Ego mereka nggak mau terlalu paksain juga. Sally Boy bakal coba berfokus untuk mendapatkan objektif di area atas. Sedangkan para support dan juga Watt dari Genfix Aerowolf mereka bakal coba ngecicil terlebih dahulu. Memang sebenarnya kunci penting dari Alter Ego adalah ketika Leo Murphy-nya Hurricane Dance-nya berhasil ngelok. Meskipun kayak ada Winter Truncheon buat seorang Alice, tapi kan selalu ada follow up yang baik dari teman-teman Alter Ego gitu. Jadi kayak inisiasi yang dibuka sama Leo Murphy itu nggak sia-sia. Gila, ini emang mulai-mulai gimana ya? Apalagi dengan Genfix Aerowolf yang mereka punya 3 hero. Nih sekali lagi gue bilang mereka memiliki 3 hero yang mulai-mulai bisa nge-open map dengan sangat cepat gitu. Ada Mountain Shock, lalu ada Abyssal Trap, tapi terjadi pertempuran lagi di bagian tengah. Black Dragon Form pun harus dikeluarkan, bukan untuk menyerang, tapi untuk pergi. Iya, dan Alter Ego kali ini mereka coba untuk nge-zoning out teman-teman Genfix Aerowolf biar nggak terlalu keluar dari inner turret yang kedua. Ya. Karena ada Pai juga yang melakukan split push di area bawah tadi. Dan kita akan melihat reply by X-nya. Tadi sebenarnya ini bagus banget inisiasi dari Murphy di follow up sama Udil. Meskipun Udilnya harus benar-benar digarut dan solid sama Clay. Tapi dari seorang kita lihat Sally Boy tadi juga meskipun harus mundur ya. Kali ini Alter Ego coba untuk melakukan inisiasi lagi. Sally Boy sudah langsung mengeluarkan Tempest of Blade, tapi Ahmad di sisi atas dia langsung berfokus terhadap objektif. Baik banget 4 player yang dimiliki oleh Alter Ego, di mana mereka bisa memancing, mereka bisa menahan di arah midnya. Ada satu Abyssal Roy tadi yang langsung nancap aja si Albert, diamankan oleh Vivian. Tapi sekarang Black Dragon Form-nya pun gak kuat lagi menahan, walaupun hampir saja bisa mendapatkan satu base turret yang berada di top lane, dan itu juga memberikan space terhadap Sally Boy yang menggunakan link di bagian bawah. Inner turret di bottom lane hampir aja dirubuhkan. Iya, tapi ternyata Winter Truncheon dipakai lagi untuk Alice tadi di area bawah. Dan kita melihat statistiknya sebenarnya dari kedua mid laner kita ya. Dari sisi Watt dia cukup kuat banget untuk sisi farmingnya. 12.000 dipegang sama Watt dibanding dengan Sally Boy 11.000 saja. Iya.
lagi. Sementara itu di bagian bawah, di bagian tengah telah berkumpul beberapa hero yang dimiliki oleh masing-masing tim. Ada Akai sepertinya. Oke, udah mulai nih. Riko, tatas ya. Tauntingnya udah mulai ya kali ini. Yang kalau misalnya bukan Leo Murphy tuh nggak mungkin gitu ya kalau melupakan tauntingnya. Iya, Leo Murphy masih cukup berani untuk langsung ngezoning aja masuk ke dalam rumputan karena memang itu tugasnya ya. Kita nggak tahu siapa yang ada di dalam rumput dan bisa melakukan apa terhadap diri kita yang di saat kita masuk ke dalam rumput tersebut. Iya, dari sisi item pun sebenarnya untuk Watt dan Silly Boy mereka udah ngantongin 2 item. Windtalker untuk Silly Boy, Endless Battle dan juga Blade of Blizzard untuk Watt. Masing-masing lagi menuju ke arah mungkin Berserker Fury. Atau mungkin Silly Boy bakal coba untuk mengamankan Blade of Despair ya. Tadi karena dia punya Endless Battle dan juga Windtalker. Iya, dan Midgard sendiri tadi kalau nggak salah udah mengamankan langsung apa ya si Halbertnya dengan attack speed yang dimiliki plus ada pasif memberhentikan regen SP selama 3 detik untuk hero yang ada di depannya. Itu akan sangat membantu sekali nih Simo. Iya. 3 detik nggak punya regen SP. Wah buset, 1 detik aja bahaya. Ini 3 detik. Gitu. Tapi kali ini lihat di area bawah ternyata dari Clay-nya nggak terkena Abyssal Arrow-nya ke arah Pai, tapi sudah ada Silly Boy yang mulai datang kali Deviant Sword langsung mengarah ke arah seorang Midgard. Dan tadi sempat di-retry sepertinya. Cepat banget sebuah pergerakan yang dilakukan oleh Silly Boy. Masih mau lebih ternyata Tempest Blade langsung mengarah ke arah seorang Clay. Kali ini Watt-nya udah mulai datang untuk membackup, tapi sepertinya agak sedikit terlambat. Dari Udil pun langsung buka feeder extract untuk memberikan support buat teman-teman Alter Ego. Iya, hampir aja tadi bisa mendapatkan player-player lanjutan dari Gameplay Arrow. Cuman paduan dari 2 player tadi sangat baik sekali, di mana Esmeralda memancing-mancing, lalu ada Silly Boy yang entah dari mana datangnya dengan kecepatan tangan yang dia miliki berhasil mendapatkan Selena dan bahkan satu orang apa ya, Selena yang nomor 2 yang sama yang pertama tadi itu. Iya benar-benar langsung di take down Masyanya juga ya kali ini. Dikejar sedikit lagi linknya down Cimomo. Iya, sayang banget. Bisa dibilang kayak core yang penting banget buat Alter Ego kali ini. Sebenarnya Alter Ego punya kesempatan untuk coba ngamanin Lordnya, tapi kali ini di kontes dipaksa sama Genflix Arrow sampai akhirnya Silly Boy ke take down. Dan bahkan lihat tuh ya, Watt-nya mulai mendapatkan 1 poin kali ini. Ahmad berada di lini paling depan mencoba untuk mengharus ke arah Watt, juga harus tumbang. Dan bahkan lihat Pai-nya bakal menjadi bulan-bulanan kali ini di sama Clay digaruk di Soul Eater. Pai-nya harus hilang begitu saja. Immortal dari seorang Popol Pupa kali ini bakal pecah, tapi ternyata Ahmadnya masih mau lebih. Oke, bakal coba untuk mengharas dengan adanya Dragon Tail dan bahkan dibawa ke arah turret. 1 untuk 1 kali ini dibalaskan tadi meskipun harus kehilangan Popol Pupa, tapi setidaknya naganya juga harus hilang. Iya, di saat Link hilang baik banget objektif yang dilakukan oleh Ahmad. Kita juga harus langsung menghilangkan core yang dimiliki oleh Genflix Arrow dan Watt pun tertangkap. Semakin banyak hero male yang berdekatan dengan Yuzong. Di saat Dragon Tail-nya dikeluarkan, wah itu adalah sebuah kebahagiaan hakiki untuk Dragon Tail gitu loh. Karena bisa menimbulkan regen SP lagi ataupun life steal lagi untuk Yuzong itu sendiri gitu loh Cimomo. Iya, dan kali ini dari kedua core Alter Ego dan juga Genflix bisa dibilang mereka udah ngamanin Berserker Fury, berarti sudah ada critical limits yang akan keluar dari Link dan juga Isun. Ini tergantung bagaimana setupnya dari kedua tim ya. Iya. Dari Genflix Arrow mungkin mereka bisa coba ketika Rinasmia masuk dengan Bloodout-nya, di follow up dengan baik oleh Clay dan juga Rave. Sedangkan Midgard-nya aku nggak ngelihat kayak apa ya, Masyanya kayak sibuk split push untuk ngedapetin objektif sih, karena mungkin dipaksa war terus sama Alter Ego. Dan sesuai dengan data statistik yang dimiliki dari teman-teman Alter Ego, memang Alter Ego sangat bermain objektif gitu loh dibandingkan Genflix Arrow. Terbukti dengan 6 objektif turret yang mereka kantongi sekarang. Ya mungkin ada sebuah percobaan lagi dari Genflix Arrow di mana mereka bermain akan dengan strategi dari split pushnya, tapi untuk sekarang telah terjadi sebuah penggerebekan lagi untuknya Midgard masih bisa kabur Cimomo. Iya, masih punya flicker juga dan kali ini terkena stun dari Leo Murphy, tapi Leo Murphy masih cukup tanky, masih punya Immortal juga. Dan tadi juga ada ini ya, bisa dibilang kayak informasi kalau misalnya teman-teman pengen nonton di Motif sama streamer favorit, nah itu boleh juga ya. Boleh banget ya. Sementara itu di bagian tengah ada Dragon Tail, tadi udah langsung dikeluarkan aja Popol dalam keadaan yang cukup tertekan. Tapi kali ini berubah lagi menjadi Black Dragon Form dan bisa kabur. Iya, ini Ahmad cukup mengganggu ya sebenarnya dengan Black Dragon Form-nya, dengan Dragon Tail-nya. Itu kayak mencoba untuk membuat Genflix Arrow nggak terlalu fokus, tapi terkena stun. Kali ini Udil-nya masih bisa selamat dan bahkan masih bisa pula dengan Wings by Wings-nya. Clay-nya yang tadi coba inisiasi pertama malah harus di take down.
Wow, di saat Abyssal Arrow-nya tadi nancap malah berbalik keadaan. Dan sekarang bisa kita lihat objektif selanjutnya adalah Lord. Sementara itu di sisi yang berbeda, Yuzong memukul mundur dua hero yang dimiliki oleh Gangplank Aerowolf. Tapi di pit Lord ada 4 hero yang masih pede untuk mendapatkan Masuk Lord yang pertama. nih kali ini, tapi nggak bisa mendapatkan Lordnya. Dan bahkan harus Alice tumbang down. kali ini. Dan bahkan lihat Sally Boy dapetin down. 1 poin lagi. Kali ini 3 udah mulai tumbang dari Gangplank Aerowolf. Yap. Mereka benar-benar nggak mau nyanyain kesempatan yang sebenarnya Alter Ego kali ini mereka udah menang banget. Dari sisi network mereka menang, dari sisi objektif mereka menang, poin pun menang di menit ke-18 ini Pak Pulung. Iya, menyisakan ya ada 2 orang di Gangplank Aerowolf dan satunya juga udah respawn, tapi ini masih berbahaya bagi Gangplank Aerowolf di mana mereka bisa aja langsung ditekan, bisa ditabrak langsung aja karena mereka kekurangan player. Udah ada Palistar langsung dikeluarkan dari Gendes, berhasil untuk menabrak ke arah Yisan Shin. Untungnya dia masih bisa mengelak, tapi link yang digunakan oleh Sally Boy masih ingin lebih di bagian atas. Ada Lord yang udah masuk ke dalam pit ataupun base turret yang dimiliki oleh Gangplank Aerowolf. Sepertinya kemenangan pertama akan hadir untuk Alter Ego. Wow, bermain sangat amat objektif dari tim Alter Ego dengan kehadiran Udil di minggu yang kedua justru malah bisa memberikan dampak yang sangat amat baik sekali untuk Alter Ego. Mereka mengamankan poin pertama mereka. Bisa dibilang kayak Gangplank Aerowolf gak banyak yang mereka lakukan sebenarnya di game pertama ini ya. Kayak mereka punya Masya, mereka nggak bisa split push tapinya. Karena dengan adanya Yuzong, Ahmad, benar-benar nggak gangguin banget. Iya, plus kalau menurut Pulung ya ada satu gimana ya, mungkin hero-hero yang bisa dibilang sustain, yang bisa nahan badan cukup lama untuk Gangplank Aerowolf itu hanya ada di Alice gitu loh. Alice aja Untuk gitu. Masya sendiri kan bisa dibilang terfokus untuk melakukan split push gitu, untuk melakukan sebuah pergerakan pergi ke sisi yang berbeda gitu. Sementara untuk Yuzong sendiri kita lihat aja nih,